lagi sibuk apa, sibuk pisan kayak balas WA aku tuh jarang banget gitu loh. Sekarang itu saya tuh lagi untuk pertama kalinya kali ya Dinas KUK punya kegiatan Infrastruktur. pembangunan infrastruktur. Jadi Dinas KUK rasa terkiber Karena bikin apa? Maksudnya buat bikin kios buat si yang di teater saat ini. Oh. Teater Subang. Bu Yuli bagian apa ngebangunnya? Apa nyari suppliernya? Ngaduk semen. Kebetulan ini tuh apa ya? Beban atau amanah? Amanah. Kita lihat point of view positifnya aja amanah. Ya, saya diamanahkan. Aduh, berat sekali. Sebagai PPK ya. Aduh. Wow. Mohon doanya rekan-rekan saya. Aduh. Mari kita doakan Bu Yuli sebagai Selamat sampai tujuan. sampai tujuan, amin, sampai pertanggungjawaban ya Bu ya. Tapi sebenarnya Bu kan tadi kata Bu Yuli pertama kali ada proyek infrastruktur. Sebenarnya besaran utamanya si Diskuk itu apa Bu? Memang sih jadi dulu ketahuan ya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Kalau melihat gini ya, kalau melihat paling gampang itu melihat dari bidang, karena ada bidang itu berarti ada kunci dan kewenangan. Tentunya kita pengembangan usaha kecil, pemberdayaan usaha kecil, pemberdayaan koperasi, pengawasan dan kelembagaan koperasi. Kita ada 4. Ini nomenklatur baru karena sebelumnya koperasi 3, usaha kecilnya 1. Sekarang usaha kecil 2, koperasi 2. Oh, lebih imbang misalnya gitu. Kalau Bu Yuli itu di bidang apa? Saya di bidang, sebetulnya kalau SK saya itu di bidang pengembangan usaha kecil, tetapi saya sedang membantu pekerjaan sebagai PPK-nya di bidang pemberdayaan usaha kecil. Jadi apa ya, roh saya di pengembangan tapi roh saya di pemberdayaan. Roh dan raganya terpisah ya gitu ya. Oh gitu. Nah Bu, itu sebenarnya kan kita sama-sama pernah ke China ya. Yang mana nih? Yang mana dulu nih? Iya kita sama apa narasumber yang tadi yang di belakang layar itu kan kita semua pernah ke China ya Bu ya. Nah pengen tahu aja, jadi apa sih insight yang Bu Yuli dapat di sana di Guangxi yang mungkin bisa dikaitkan sama kerjaan Ibu di Diskuk? Ya sebetulnya kalau UMKM itu ya, UMKM itu secara umum karena kan orang itu taunya UMKM kalau bilang paksa jam 10 kewenangan provinsi hanya di UK itu agak kurang familiar ya. Sebut saja kita UMKM. Jadi kalau masalah UMKM itu tentunya kan dengan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Baik itu ekonomi kemiskinan ekstrim ataupun tidak. Yang jelas itu hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu ya. Daya beli segala macam. Melihat kemarin di Cina, karena kita juga kayaknya pernah ya satu proyek misalkan yang kegiatan yang di Ranca Ekek sama Rusunawa. Kita juga mengintervensi sesuai kewenangan kita menumbuh kembangan kewirausahaan. Itu sangat-sangat berat ya. Kalau boleh jujur, betul. Boleh jujur ya. Boleh dong. Boleh jujur itu apa ya kurang efektif lah kami gitu ya, apa yang kami laksanakan, treatment yang kita lakukan itu ternyata tidak bisa diterima dengan baik ya dilaksanakan oleh warga gitu ya di Rusunawa. Kita melihat kemarin di Cina pada saat melakukan relokasi. pengembangan ya relokasi lah satu masyarakat. Salah satunya yang dari miskin gitu ya. Relokasi dari kemiskinan itu kan treatmentnya itu kan dari mana-mana. Oh benar. Dari semua aspek masuk, dan entahlah apa memang di sana karakter masyarakatnya itu menerima semua arahan dari pemerintah gitu ya, atau seperti apa, karena di kita itu kita udah berikan treatment segala macam itu kan mentalnya gitu ya agak sulit, susah Bu, susah nggak bisa Bu gitu. Sebetulnya ya saya juga ingin nih kita bikin project nih, ini kan dari berbagai macam bidang lah ya dinas ya. Kita bikin project misalkan ada satu daerah yang memang membutuhkan treatment, kita coba usahakan agar dia keluar dari kemiskinan. Nah kita treatment bareng-bareng dengan pola-pola yang dilakukan di mana gitu ya, artinya semua aspek kita benahi gitu ya. Saya sih inginnya begitu, mencoba gitu ya, mencoba kita bikin project gitu. Mungkin pada saat seperti tadi ya contohnya kita di Rusunawa itu kita
memberikan pelatihan, ternyata dia ngeluh pasarnya nggak ada, jualan online handphonenya nggak ada, gaptek segala macam kayak gitu. Ya memang sih pentahelix ya, Sepipit mau. pentahelix sekali gitu ya kalau terkait kemiskinan. Ya mungkin bisa next kita bikin project, kita coba treatment satu masyarakat gitu ya, meskipun tidak terlalu besar, namanya juga piloting gitu ya. Kita coba treatment dari berbagai macam dinas, kita intervensi bareng-bareng. Mudah-mudahan sih kalau itu berhasil ya luar biasa, itu bisa menjadi piloting. Bukan berarti nggak mungkin ya Bu ya, kalau ngeliat. Kalau nggak salah waktu kita kemana sih Bu yang ada relokasi distrik Tianyang ya, kalau nggak salah, yang mereka benar-benar pindah ke satu tempat. Kemudian kita cuma sempat bisa lihat marketnya, dan dari situ ada fasilitas kesehatan, di situ ada tempat tempat kerjanya, tempat tinggalnya, segala macem. Mungkin kalau misalnya impian besarnya ke arah situ ya Bu ya, bahwa masyarakat Jawa Barat didorong oleh pemerintah, difasilitasi akademisi, pengusaha, keinginan masyarakatnya itu sendiri sampai mereka akhirnya bisa lepas dari kemiskinan. Nah itu ya salah satu poin yang paling di highlight juga ya sebenarnya, karena itu kita ngelihatnya benar-benar, ya ketika ngelihat itu saya langsung ingat Rusunawa sih. Karena Rusunawa juga sama ya, dari satu titik di rumah pindah ke Rusunawa, dan kita supply dengan dari segi psikososialnya, sosial, pelatihan, rumah dan segala macamnya. Dan udah beres kan, kalau saya di Desa sudah beres sih, nggak bisa lagi. Kemarin Desember mestinya proyek itu selesai dengan anggapan bahwa mereka itu siap untuk keluar dari Rusunawa, dalam artian dia sudah mandiri gitu. Ternyata ya seperti itu, jadi apa ya, lebih ke mindset, lebih ke mentalnya ya memang ya, kurang mau keluar dari zona itu. Mereka malah merasa sedikit nyaman dengan ya udahlah gitu. Bu tadi Bu Yuli bilang kalau kemenangan provinsi itu UK-nya doang. Kalau usaha kecil menengah itu bukan provinsi. Kalau mikro itu kan di kabupaten kota, bahkan kan ada super mikro ya yang betul-betul baru banget ya level seperti apa ya, yang Cilok juga sebetulnya lebih ke penghasilan sih ya. Cuma kan ada super mikro itu di kabupaten kota, kecil itu di kita di provinsi. Untuk menengah itu menengah dan besar dan kewenangan di kementerian. Tetapi ya itu brandnya kan orang tahunya UMKM. UMKM. Sebetulnya itu tuh harusnya hilirisasi ya. Makanya kalau kita kan ada program pendampingan usaha naik kelas gitu. Jadi kita sebetulnya bersurat ke kabupaten kota, kita minta mereka merekomendasikan untuk pendamping gitu ya, pendamping UMKM, dan berikut UMKM-nya akan didampingi. Kita harapannya bahwa UMKM yang didampingi oleh provinsi itu merupakan UMKM yang sudah mendapatkan fasilitas pendampingan di kabupaten kota. Tetapi tidak saat ini, tidak semua kabupaten kota juga bisa melakukan pendampingan di level provinsi. Kalau misalnya nggak bisa, itu provinsi akan turun tangan berarti. Sampai saat ini sebetulnya kan fungsinya kita itu apa ya, menaik kelaskan usaha kecil ke menengah. Ya. Tetapi ya kita coba lebar gitu ya, karena kan untuk membackup apa ya, ketimpangan di kabupaten kota. Jadi kita coba juga melakukan pembinaan dari pelaku usaha mikro yang siap naik kelas ke kecil. Jadi kita coba lebarkan sedikit gitu ya. Ya kan naik kelas itu bukan menjadi kata di omset, tapi yang tadinya legalitas jadi legalitas. Makanya di kita juga ada program standarisasi dan legalitas seperti halal, merek, ACCP, dan ke depan mungkin kemarin rencananya tahun depan mungkin nambah ke KIA. Itu dan itu banyak, bisa 1.000-2.000 sertifikasi. Berarti kerja sama dinas lain itu pasti ada ya? Kalau untuk itu sementara masih mandiri ya. Kalau PRD mungkin dengan dinas kesehatan nanti ya. Tapi kalau untuk halal kita pure kita melakukan penunjukan kepada jasa penyedia sertifikasi halal. Merek kita kerjasama dengan Kementerian Hukum HAM. Untuk karena kan kalau merek itu kan langsung input, langsung verifikasi gitu, langsung diproses. Untuk ACCP juga kita sama penunjukan ke penyedia. Kalau kayak berarti bikin NIB juga kayak Sebetulnya bikin NIB itu kan adanya di DPPTS, ya, tapi kita kolaborasi
jadi kalau NIB kemungkinan dia akan ngerjain sendiri, terserah dia ngerjain sendiri atau dibantu dengan kabupaten kotanya. Ya, harusnya kan itu start awal ibarat kata akte kelahiran lah, bayi lahir ya. Kalau perusahaan, kalau UMKM berarti NIB. Harusnya gitu idealnya, tapi sekarang banyak yang sudah usahanya lama karena tapi dia belum terdaftar punya nomor itu. Udah ada. Seperti itu teknik. Wah, detail ya. Ada berapa sih Bu UMKM di Jawa Barat Bu? Ada ini berdasarkan data terbaru itu ada 5 juta lebih lah, 5.150.000 lah. Itu tuh macam-macam lini bisnisnya, makanan, baju. Nah, jadi kalau itu ada 7 ya. Oh, ada 7 kategori. Makanan, minuman, craft, fashion, apalagi ya? Aksesoris, aduh lupa. Pokoknya ada 7, biasanya kita ada 7 kategori perusahaan. Oh, oke. Nah itu tuh akan aktif terus atau sempat bisa ketahuan mana yang udah nggak aktif Bu? Kalau untuk di NIB sendiri karena itu self assessment ya, mereka daftar sendiri, mereka memperbaiki, mengupdate sendiri gitu apakah dia ada kenaikan kelas atau kenaikan omset atau perubahan akte segala macam ke alamat. Jadi ya selama mereka terdaftar ya itu long lasting, nggak ada expired. Oh, walaupun mungkin sebenarnya aduh saya lagi kehabisan modal nggak lanjut dulu gitu itu tuh, tapi Kalau tetap. dia tidak melakukan update itu akan tercatat sebagai perusahaan. Oh tetap ya terus. Makanya sekarang kita sedang melakukan sensus ekonomi 10 tahun sekali. Oh, dan Yang tahun lagi ini viral ya di threads. lagi viral tuh oh sensus ekonomi Iya. ya ditanya kayak apa? Tanyanya apa aja contohnya? Pekerjaan, penghasilan. Kerjaan penghasilan itu ada banyak blognya. Itu kan dari bulan Juni kemarin sampai dengan Agustus. Kalau nggak salah itu jadi sekitar 2 bulan setengah untuk Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini kalau nggak salah nyampe 15% dari data produksi seluruh Indonesia. Jadi Wow. kalau Jawa Barat berhasil, sensus ekonomi bisa dinyatakan berhasil. Kalau Jadi itu makanya bagus. sebagai informasi yang sensus ekonomi itu harus untuk bisa dipercaya bahwa dia benar-benar petugas sensus. Pertama betul pasti dia bawa ID card, pakai seragam, pakai seragam. nggak akan nanya data-data pribadi dong. Nggak akan nanya data pribadi, kalaupun jadi gini, aduh saya lupa, ada slogan kalau nggak salah apa, wah saya lupa pokoknya karena baru kemarin launching tuh Oh, hari iya. Hari Minggu di Lombok Aqua. Oke. Baru launching. Jadi intinya kerahasiaan data itu sudah pasti, karena kan BPS juga bisa kan dia sudah paling regulasi yang belum bahkan hasil dari sensus ekonomi ini meskipun kita menjadi bagian supporting gitu ya untuk kesuksesan, kita tidak diberikan BNPB. Kita hanya diberikan gambaran atau diberikan rekapitulasi seperti itu. Oke. Nah, Nah, ya jadi teman-teman wargi Jabar ya yang ditanyakan ini semuanya pakai seragam dari Badan Pusat Statistik. Kalau misalnya ragu bisa minta surat tugas sama ID card-nya. Yang ditanyakan itu misalnya pekerjaan, pendapatan gitu ya. Kemudian ini ada pakai AC, listrik juga. Terus uang belanja, bisnis atau usaha segala macam gitu ya. Ya, tapi intinya kalau kayak nomor rekening berapa nggak ada gitu ya. Minta OTP nggak ada. Jadi benar-benar aman ya. Kalau misalnya wargi Jabar ada yang ditanyain kayak hal-hal aneh, jangan mau dijawab ya. Gitu. sebetulnya di kanal-kanal kita itu dari kanal pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kota, BPS Jawa Barat, BPS Kabupaten Kota itu kita sudah gencar menyampaikan informasi yang detail agar masyarakat sudah tahu mana yang betul-betul sensus, baik itu personil atau petugas sensusnya ataupun data apa yang ditanyakan itu nanti bisa dicek, dipelajari, itu semua kita sudah sosialisasi. Kita bisa menolak nggak Bu kalau nggak mau ditanya-tanya? Dalam hal ini disclaimer dulu ya, gitu ya. Sebetulnya kalau menolak itu hak dari yang Warga. bersangkutan, dari warga. Makanya biasanya gini, ada yang menolak secara langsung karena kemarin memang sudah mulai dilakukan nibar itu ngisi barang. Nibar di beberapa biasanya BPS kerjasama dengan dinas-dinas gitu ya yang memiliki kegiatan yang memang langsung dengan UMKM seperti kita misalkan ada sosialisasi apa, nah kita bisa mengundang BPS untuk nibar itu ngisi barang untuk sensus. Ada juga yang secara
tidak langsung gini, pas didatangi sama petugas ternyata ini saya NIB-nya ketinggalan, jadi nggak ingat nomornya ya. Itu tuh bahasa saya, kita nggak tahu ya apakah memang betul dia tidak mempersiapkan atau memang dia betul itu penolakan secara halus. Mungkin nanti aja datang lagi nanti. Sebenarnya mah boleh ya. Jadi kalau menolak pun boleh karena memang tidak ada bahasa wajib bilang. Oh, iya. Makanya kan kita hanya mendukung mensukseskan gitu ya. Oh. Nanti sampai 5 juta Pelaku usaha. Jadi ini prioritasnya memang hanya ke pelaku usaha ya? pelaku. Nah untuk tahun ini pertama kali karena 10 tahun yang sebelumnya itu tidak, itu dilakukan untuk sektor pertanian dan juga kependudukan. Jadi kalau misalkan ada yang bergerak di bidang pertanian, ya kalau nggak salah kemarin itu kalau di bidang pertanian itu bisa disensus sekaligus. Dan kita bisa door karena sekaligus dengan datang ke rumah dan ditempel stiker. Biasanya itu dilakukan di sensus kependudukan. Nah, untuk ekonomi kita lakukan gitu, door ditempel di kaca. Kalau nggak mau ditempel di kaca, Bu, gimana Bu? Susah nanti ngebersihinnya soalnya. Ya nggak bisa, itu karena salah satu Tanda. ciri tanda bahwa dia sudah disensus. Oke, Bu Yuli. Oke, kita sukseskan sukseskan sensus sensus ekonomi Jawa Barat ya, khususnya 15% sih. Jabar istimewa. Kelas. Oh gitu, ini kelas. Orang kaya ini kelas. Di Scoop berarti kalau foto gini gerakannya. Begini dong, begini. Kalau saya di Insos gini Bu, beda dikit. Oh iya, ini apa artinya? Sigap. Oh siap. Nah Bu, tadi ya udah bahas tentang KUK kaitan sama Guangxi gitu ya. Terus ini Bu mungkin apa sih yang harus diketahui sama masyarakat Jawa Barat gitu ya, secara umum ataupun secara khusus terkait Diskup, terkait tupoksi, atau misalnya yang harapan Ibu sebagai perwakilan Diskup yang kemudian yang kemarin berangkat ke Guangxi. Sebetulnya harapannya apa ya? Banyak PR sebetulnya, yang PR khususnya di kita di pemerintah gitu ya. Kita ngelihat kemarin waktu di Guangxi, produk apapun kok kemasannya tuh bagus, sangat menjual. Padahal kalau ngelihat kemarin kita coba beli permen mango ya, karena lagi musim. Iya. Setelah dimakan ya biasa aja lah, nggak terlalu. Tapi karena ngelihat kemasannya kan jadi menarik gitu. Jadi artinya kemasan itu sangat-sangat penting. Tetapi yang jadi masalah mungkin biasanya untuk rumah-rumah kemasan itu masih banyak beberapa rumah kemasan di kabupaten kota dia bisa bayar pegawainya, ternyata bahan bakunya nggak ada. Seperti itu ya, kendala-kendala itu yang mungkin nanti dari pemerintah apakah bisa masuk ke anggarannya untuk baik itu untuk pegawai ataupun bahan baku kemasan gitu ya, agar nanti masyarakat bisa, khususnya pelaku usaha itu bisa dapat diskon atau mungkin bahkan bisa gratis untuk mereka. Sebetulnya kalau lagi tersedia tuh bisa, mereka bisa dapat desainnya, bisa, cuma kan ya dengan kendala ternyata habis bahan bakunya kan nggak bisa nyetak atau alatnya rusak, nggak bisa nyetak. Dari dinas kabupaten kota sudah tidak ada anggaran untuk memperbaiki alatnya, kan jadi kendala juga. Tintanya mahal banget, jadi kendala juga ya, seperti itulah. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan saat ini Jawa Barat untuk UMKM-nya ada 15% dari seluruh Indonesia, termasuk angka yang besar mengingat jumlah penduduk Jawa Barat pun terbilang 50 juta ya, itu termasuk yang sangat banyak di Indonesia. Dan kemudian UMKM itu ada kelas-kelasnya dan kita pasti melihat UMKM itu sebagai penggerak ekonomi juga ya Bu ya. Dan in this ekonomi or dalam berbagai situasi, kalau misalnya ada kelebihan rezeki atau misalnya memang memerlukan, baiknya kita prioritaskan penggunaan UMKM dari Jawa Barat dulu ya gitu, karena supaya nanti UMKM-nya naik kelas gitu. Dan di era sekarang sepertinya gini, sedikit kita itu banyak fasilitasi, salah satunya standarisasi dan legalitas. Itu tuh sangat penting. Kenapa? Legalitas ini penting. Kenapa? Karena ibarat kata itu mesinnya gitu ya, gimana kita mau memasuki digitalisasi, memasuki pasar yang lebih luas kalau kita nggak punya standarisasi dan legalitas. Nah, sering-sering follow, daripada follow yang lain, follow mungkin Instagram baik itu Kementerian UMKM ataupun dari dinas-dinas dari provinsi
stay tune aja, lihat-lihat sering-sering buka Instagram Instagram pemerintah, lihat-lihat peluang, ada fasilitas apa saja, baik itu pendampingan, legalitas segala macam, ikuti aja. Seminar tentang pemrograman banyak banget sekarang, ikuti aja. Minimal nanti kan akan ada perubahan mindset, pola usaha. Ya banyak lah, banyak media untuk belajar gitu. Betul. Jadi begitu masyarakat warga Jabar harus ada legalitasnya, harus ada izinnya. Kemudian pasti bergerak, banyak cari sumber segala macam. Insya Allah pemerintah baik itu kabupaten kota ataupun provinsi akan selalu membantu memajukan UMKM. Mungkin segitu aja dari saya sama Bu Yuli. Ini sudah banyak yang diceritakan, banyak insight-nya. Semoga bermanfaat. Itulah hasil kami belajar dari Guang. Sampai bertemu lagi, dadah. Assalamualaikum.